sampai sejauh mana untuk tindak lanjut masalah Jainal Mustafa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan untuk rekan-rekan semua dari pers, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari Kamis kami dengan tim sudah dialogis datang ke Polda Jabar berkaitan menanyakan kepastian hukum laporan yang dilaporkan oleh klien kami Saudara Jainal. Temanya bukan berbicara menang dan kalah. Satu yang harus dipahami, ketika Jainal klien kami tidak mendapatkan keadilan di Karawang, tentunya dengan suatu produk hukum yang sebetulnya tidak kami pahami sebetulnya produk hukumnya seperti apa berkaitan pra peradilan, dikatakan di situ disebutkan sebagai maladministrasi, sedangkan poinnya berkaitan perbuatan hukumnya jelas-jelas ada. Kami menanyakan kepada pihak penyidik misalnya di Polda Jabar kepastian hukum produk hukumnya apa, karena laporan kami itu sudah berjalan hampir setengah tahun kan gitu. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan SP2HP yang pertama sudah, dan kemarin pun kami sudah mendapatkan SP2HP, di mana poinnya bahwa pihak penyidik sudah melakukan pengajuan untuk gelar perkara biasa. Itu poinnya. Apakah produk hukumnya entar SP3 ataupun dilanjutkan untuk ke penyidikan atau apapun hasilnya kita hargai. Tetapi yang perlu dicatat, tetap kami akan mencari keadilan. Ketika tidak dapat keadilan di Polda Jabar, kami akan naik ke jenjang selanjutnya atau ke tingkat yang lebih tinggi, baik itu ke Mabes ataupun kita langsung memberikan laporan ke Kementerian Hukum dan HAM, karena kita udah ada akses sebetulnya menunggu mereka. Tetapi kita masih percaya kepada pihak Polda Jabar khusus sebagai penyidik pasti menjalankan secara profesional. Kita tetap, karena apa? Produk hukumnya belum ada. Itu mau ditingkatkan ke penyidikan ataupun di SP3 kan, ataupun dikembalikan untuk pelengkapan dalam penyelidikan seperti itu. Banyak yang bertanya tentang kasus ini, dan kami pun sebagai lawyer merasa bersedih sebetulnya. Kenapa? Karena oknum seorang, marwah Pemkab, mohon maaf, tercoreng. Maka apa tercoreng? Karena ini presiden yang kurang bagus bagi masyarakat Karawang. Kenapa demikian? Ada stigma di masyarakat karena pejabat bisa berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat atau profesi baik pers atau yang lainnya, itu yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai kejadian ini menjadi presiden yang tidak bagus untuk korban aktivis lainnya, jangan sampai terjadi. Karena apa? Pers pun di sini menjalankan tugasnya dilindungi undang-undang. Sepakat ya? Siap. Nah itu. Tentunya dari Pemkab Karawang sendiri harus mengambil sikap berkaitan oknum pejabat Karawang yang telah melakukan 3 pasal disebutkan di situ: penculikan, penganiayaan, dan pengeroyokan. Bukan kami yang menyebutkan, tapi laporan kami menyebutkan bahwa itu sudah terjadi. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan. Pada prinsipnya ini bukan berbicara menang dan kalah. Jainal mencari keadilan. Ketika tidak dapat di Karawang, tidak didapatkan di Karawang, tentunya kami melakukan laporan di Polda Jabar. Kemungkinan berkaitan restoratif justice apa yang telah dilakukan kemarin terhadap rekan yang lain kemarin, rekan Jainal, ini pun menjadi suatu pertanyaan. Mengapa menjadi pertanyaan? Aturan mainnya sudah jelas bahwa restoratif justice itu menurut perjanya jelas dan perpolnya pun jelas. Ada kriteria-kriteria yang bisa di restoratif justice. Tidak semua perkara bisa di restoratif justice. Ini deliknya delik murni, bukan delik aduan atau pidana ringan.
Itu yang perlu dipahami. Pada prinsipnya kami menyampaikan apa yang diinginkan dari klien kami, tetap kami akan mencari keadilan. Produk hukum apapun yang terjadi, A, B, atau C, kami siap untuk mengawal agar tercapai apa yang diinginkan oleh klien kami itu, Saudara Juna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ada pertanyaan, Pak? Boleh Pak? Baik. Baik, sejauh mana yang tadi Bapak katakan, masalah kasus ini, Bapak kan sudah mengutarakan untuk yang kedua kali, Pak. Baik. Bahasanya yang pertama, yang untuk yang kedua kali nih, Bapak datang ke Polda, waktu sekarang kan Bapak kemarin ke Polda lagi nih. Izin saya menyampaikan bahwa saya itu masuk kuasa dalam ini di akhir ya, tidak langsung. Jadi yang Ya Pak, siap. SP2HP yang pertama adalah pihak penyidikan hendak melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi. Terlepas, tapi kita tidak dikasih tahu ya atas nama siapa saksi-saksi tersebut. Apakah nanti itu saksi naik status menjadi tersangka? Kita juga belum tahu. Tetapi perkembangan berikutnya SP2HP adalah mereka berupaya untuk segera menggelar perkara ini agar nanti ada ketetapan hukum yang jelas Di SPHP yang kedua. di SPHP yang ketiga nantinya. Ya. Setelah gelar, apakah perkara ini ditutup di SP3 Ya. ataukah naik sidik? Naik sidik berarti sudah ada tersangka yang ditetapkan, atau dikembalikan proses ulang karena misalnya ada alat bukti yang kurang atau memanggil kekurangan saksi-saksi yang lain. Tapi kalau untuk melengkapi itu proses masih jalan. Cuma kalau SP3 ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum tentunya. Kami nggak akan tinggal diam ini, benar nggak? Polda itu jangan tercoreng lagi lah, kan gitu ya. Kami punya kepercayaan orang-orang di tingkatan Polda ini, penyidik-penyidiknya, mereka punya profesi yang luar biasa karena mempunyai kedudukan kerja di sana. Tentu mereka juga harus berhati-hati dikala menentukan produk hukum apa yang akan diterapkan setelah gelar nanti. Nah, konteks setelah gelar tentu bukan cuma harapan kami saja sebagai lawyer jenal ataupun harapan jenal saja bagi orang yang, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi harapan rekan-rekan semua, sama profesi jurnalis ataupun masyarakat yang lain. Setidaknya nggak perlu takut untuk mengkritisi pemerintahan, kan gitu ya, karena orang yang mengkritisi pemerintahan adalah orang yang ingin pemerintahan itu bersih, berwibawa, kan seperti itu. Adanya perubahan. Jadi kritik membangun itu jangan dilandasi, jangan dibalas dengan hal-hal yang melanggar hukum. Aku pikir itu. Pertanyaan Pak, terkait dengan yang sempat diajukan oleh salah satu pejabat penting di Pemda Kerawang, itu antara formil dengan material terkait dengan visum et repertum. Formilnya mungkin yang dipermasalahkan gitu, tetapi di sini kan materialnya itu diakui, dalam arti ketika di visum memang terjadi kekerasan, kemudian juga dapat dibuktikan terjadi penjemputan paksa gitu. Nah, ini gimana Pak? Untuk menjawab itu, setelah kami mengantarkan klien kami Jenderal Mustafa untuk membuka laporan di Polda Jabar sekitar 6 bulan yang lalu ya. Setelah diperiksa, klien kami sudah diantar untuk visum pulang. Keuntungannya visum pulang itu karena ada bekas luka. Klien kami itu punya keuntungan gitu Pak. Kalau lebam, hilang lebamnya. Iya. Jadi ada bekas luka. Masih ada bekas jahit atas luka, hingga nanti disesuaikan. Nah, visum yang ada di rumah sakit di wilayah Kerawang, Bandung
Iya. yang ditunjuk kita nggak sebutin ya. Iya, iya. Rumah sakit yang diminta Polri untuk visum, nanti disesuaikan, dicocokkan dengan visum yang Sempat ada dibuat. di Kerawang. Ya. Seperti itu. Mereka akan melihat, oh garis lukanya sama tidak. Iya. Kan gitu ya. Berapa jahitan? Kelihatan Pak di situ Ya. Pak. Berapa kedalaman, berapa jahit di situ akan terbaca semua. Dan untuk saat ini untuk visum tidak ada meleset dan banyak kecocokan. Baik. Jadi untuk masalah visum saya yakin ini tidak bisa terbantahkan lagi. Baik, yang terakhir Pak, yang terakhir dikarenakan ini satu rekan saat menanti yang inti pada hari ini dengan membawa satu berita dari Polda Jabar, intinya Pak, intinya pertemuan hari ini seperti apa Pak? Pertemuan hari ini intinya, Baik. inti Pak. Mungkin konklusinya bahwa kami mengharapkan Polda Jabar bisa bersikap secara profesional, menjalankan sesuai dengan fungsinya sebagai penyidik, di mana Jenderal mendapatkan keadilan atas apa yang dilakukan oleh salah satu oknum di Pemkab Karawang. Itu. Mudah-mudahan kita percayakan proses ini berujung apa yang diinginkan oleh kami Saudara Jenderal, yaitu mendapatkan keadilan sehingga ada kepastian hukum dan hasilnya sangat memuaskan, di mana bahwa laporannya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Itu Pak. Baik, tentunya terima kasih Pak untuk perjumpaan hari Supaya ini nggak salah. dan sekaligus Nama. artinya kita untuk Bapak sebagai lawyer yang mengutarakan seperti ini, tolong sampaikan kepada rekan kami secara gamblang. Bapak punya disilakan nama Pak siap. Baik. Izin, nama saya Sarifudin S. AMH. Saya berkantor bergabung dengan Bang Mulyadi di kantor biologis. Walaupun saya juga ada kantor sendiri. Kenapa saya masuk di sini pun karena panggilan hati, di mana ada hal-hal yang sangat tidak sesuai dengan hati nurani, maka saya masuk untuk mendampingi, mewakili kepentingan hukum JNA. Baik, tentunya terima kasih sudah jelas ya. Untuk rekan-rekan, Siap. untuk nama yang barusan